Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Aditya dengan NIM 19112722. Saya akan mempresentasikan final project struktur data yang berjudul program inventaris gudang. Jadi program ini akan mengelola data di dalam gudang, data tambah, hapus, menampilkan, dan men-sorting. Oke, tapi untuk masuk ke program ini nggak semua orang bisa masuk. Kita menggunakan sistem login di mana hanya user terdaftar yang bisa masuk. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Oke, nah di halaman utama adalah menu login. Yang perlu diinputkan di login ini adalah username dan password. Oke, saya punya username dengan nama Bapak dan passwordnya yaitu binatang kesayangan burung. Oke, terlihat login sukses. Nah, begitu login sukses, baru dia akan masuk ke menu utama ya. Nah, di dalam menu utama ini ntar ada 6 menu, yaitu ada input, ambil, tampil, hapus, sorting, dan yang terakhir adalah keluar untuk mengakhiri aplikasi. Oke, saya menjelaskan di sini bagian untuk input barang. Jadi di sini untuk barang itu untuk mengisi data ke dalam aplikasi. Oke, langsung saja kita pilih menunya, yaitu menu nomor 1, input barang. Dilengkapi juga dengan kode barang di sini. Cukup dengan angka saja. Misal nama barangnya kita isi saja sepeda. Terus ada total barangnya, yaitu misal dia punya 12 sepeda. Oke. Setelah kita masukkan, bisa kita lihat dulu dengan cara tampil datanya, yaitu tampil barang menu nomor 3. Oke, terlihat di sini ada yang kita masukin tadi ya. Mulai dari kode, nama barang, jumlahnya sama. Ini tanggal input yang diperoleh otomatis dan menyesuaikan dengan tanggal pada sistem komputer kita. Jadi tanpa perlu kita inputin, ini udah otomatis kita dapatkan. Oke, kayak gitu. Itu untuk satu data. Bisa kita tambah lagi datanya. Pilih lagi menu input barang. Oke, kode kedua. Terus nama barangnya lagi, bola. Soal dia punya 50. Oke, terus kita tampilkan lagi, seharusnya datanya bertambah menjadi ada 2 ya. Nah, data yang terakhir masuk tadi ya, bola jumlah 50 dan diinput pada tanggal 18 Juli sama, karena kita inputnya bersamaan tadi ya, di hari yang bersamaan ini. Oke, kayak gitu. Itu untuk sekilas mengenai menu input barangnya. Sementara untuk kodenya itu kita beralih ke aplikasi Code Blocks ya untuk melihat detail kodenya. Oke, selanjutnya saya menjelaskan di bagian Code Blocks untuk coding-codingnya yang kita pakai tadi untuk login dan input data. Oke, mulai dari login dulu. Nah, login di sini saya menggunakan struct user, di mana user ini dia punya password dan juga punya username. Jadi username di sini yang kita daftarkan, maka mereka yang berhak mengakses ke dalam aplikasi. Dan setiap username punya pasangannya dengan passwordnya masing-masing ya. Jadi nggak bisa saling tukar. Oke. Untuk itu username. Sementara untuk proses loginnya sendiri, proses login. Nah, ini ya. Ini proses login. Dia akan mencocokkan inputan yang diinputkan oleh user dengan data yang kita punya di struct user tadi, struct username sama password ya. Jadi yang diinputkan akan dicocokkan. Kalau kedua-duanya benar, nah maka mereka si user ini ntar boleh masuk ke dalam sistem. Tapi kalau salah ya dia akan mengulangi lagi dari awal, masukin password lagi, masukin username lagi kayak gitu sampai dia benar.
Oke, untuk loginnya. Terus untuk inputnya, untuk input kita pakai tadi tanggal ya. Tanggal kenapa kita bisa dapat otomatis karena sudah kita buat fungsinya di sini, yaitu tampil tanggal. Yang kalau kita lihat, nah ini tampil tanggal, dia sudah disediakan dari bawaan si kode blok ini yang akan menghasilkan data tanggal, bulan, dan tahun. Cuman mereka masih dalam bentuk integer. Yang kita butuhkan itu dalam bentuk string. Maka ini kita perlu ada konversi dari integer ke string, yaitu dengan satu fungsi lagi yang saya buat sendiri dengan nama number to string. Nah, ntar number to string ini dia akan menghasilkan sebuah string tanggal, string bulan, dan string tahun yang akan digabungkan bersama di akhir. Nah, setelah tergabung baru kita outputkan sehingga bisa dipakai lagi oleh input ini tadi, sehingga data tanggalnya ntar bisa masuk ke dalam sistem. Oke, terus itu untuk tanggalnya. Terus untuk ini kita menggunakan stack. Jadi stack itu dia hanya bisa dioperasikan pada bagian yang paling atas atau yang paling terakhir. Oke, makanya di situ kita harus ngecek dulu apakah dia itu dalam keadaan kosong apa enggak. Nah, kalau dia dalam keadaan kosong, baru dia datanya boleh masuk. Nah, data yang masuk tadi itu akan dimasukin ke sebuah struct yang namanya tumpukan. Nah, struct tumpukan ini dia punya ini indeks kayak gitu ya. Indeks ya, ada tanggal, ada kode barang, nama barang. Nah, untuk inputannya ya sesuai dengan masing-masing indeksnya ini. Jadi tanggal masuk tanggal, kode barang masuk kode barang, dan kayak gitu kurang lebihnya. Jadi dia akan baru masuk kalau keadaannya itu dalam keadaan kosong. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu yang bisa saya sampaikan mengenai login dan input. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.